Salam, Jemaat GBS Yerusalem Baru, putra-putri kerajaan surga yang disayang Tuhan dan yang saya kasihi. Puji Tuhan, kali ini kita masuk pada seri pesan penggembalaan yang ke-37. Sesuai yang telah saya sampaikan bahwa seri ke-35, 36, ke-37 itu adalah khotbah bersambung. Kalau yang pertama di bagian itu kita telah merenungkan 3 ilustrasi dari Tuhan. Lalu seri ke-36 yang lalu bagian yang kedua 3 tanda cinta dari Tuhan. Dan seri ke-37 ini di bagian ketiga kita akan belajar tentang 3 pengalaman orang beriman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua dalam tema besar yaitu terang bagi bangsa-bangsa. Luar biasa, Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk menubuatkan sesuatu peristiwa yang sangat menyulitkan dan sangat menyusahkan bangsanya sendiri yang 150 tahun yang akan datang akan dibuang ke Babel. Sebuah tragedi dari bangsa pilihan Tuhan. Mereka tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa apa yang pernah mereka alami di tanah Mesir sebagai budak-budak yang ditawan, yang hilang kemerdekaannya, terulang kembali di negeri Babel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya mengucapkan nubuatan itu bahwa mereka tidak selamanya dan tidak sama dengan tahun-tahun mereka di Mesir. Tetapi cukup 70 tahun mereka akan dibuang di Babel, ditawan sebagai orang-orang tahanan dan pekerja-pekerja rodi pada waktu itu. Kecuali 4 pembesar yang diangkat di sekitar raja, yaitu Daniel, Sadrak, Mesa, dan Abednego. Tetapi sebagian besar dari mereka adalah dijadikan budak dan tawanan di negeri Babel. Saudara, tidak selamanya mereka ada di sana, cukup 70 tahun. Dan karena itu Yesaya menubuatkan bahwa pengalaman hidup mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan akan berubah dari budak dan tahanan, pekerja-pekerja rodi di negeri Babel. Mereka akan berubah nasibnya. Tidak tanggung-tanggung, saudara, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menarik di bagian terakhir dari tema besar terang bagi bangsa-bangsa ini, kita akan belajar 3 pengalaman rohani orang beriman. Mari kita lihat ayat firman Tuhan masih di Yesaya pasal 49. Kita akan melihat ayat 22, 23, dan 26. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Ayat 23. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Turun ke ayat 26, ayat terakhir dari Yesaya pasal 49. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri.
seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Amin. Saudara, kenapa pada masa-masa pandemi ini saya banyak belajar dari kitab Yesaya. Saya membaca, merenungkan bahwa memang kondisi di saat-saat pandemi yang begitu berat ini, yang tidak mudah dan di luar nalar serta tidak pernah kita prediksi bahwa akan terjadi di tahun 2020 ini, pandemi yang hebat oleh karena virus yang sangat kecil, yaitu corona. Saudara, masa-masa ini saya melihat hampir sama persis dengan masa-masa yang dialami oleh orang Israel, umat pilihan Tuhan di negeri Babel. Tetapi sekali lagi, pengalaman hidup orang beriman, pengalaman mereka orang Israel, umat Tuhan, saudara, ditentukan oleh yang pertama-tama bahwa bukan siapa kita, tetapi siapa di belakang kita. Sekali lagi saudara, ketika engkau mengalami sesuatu yang mungkin tidak mudah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara, ini berbicara tentang bukan siapa kita, tetapi siapa pribadi yang di belakang kita, yaitu Tuhan. Karena itu ini harus menjadi sebuah pengalaman. Saudara, orang-orang yang berada di terminal bus atau di terminal bandara, saudara, mereka harus melihat tujuan atau destinasi kota yang mereka tuju, supaya tidak tersesat, supaya tidak salah memilih jalur dari transportasi yang mereka pilih. Saudara, penting bagi kita untuk mempelajari Yesaya 49 di bagian ketiga ini, yaitu pengalaman hidup orang-orang beriman. Saudara harus mengerti destinasi kita bukanlah tujuan yang buruk. Tuhan membawa kita mengalami destinasi untuk sebuah tujuan yang baik, bukan yang buruk. Saudara, orang-orang Israel nanti setelah dibuang di Babel, mereka akan mengalami sebuah perubahan yang sangat besar, yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Pengalaman hidup orang beriman, yaitu kita, pertama-tama bukan siapa kita, tetapi Tuhan yang ada di belakang kita. Karena itu ayat 22 tadi, di poin yang pertama ini, berbicara, beginilah firman Tuhan Allah. Jadi ini bukan perkataan manusia, tapi firman Tuhan Allah. Lihat, behold, artinya semua mata harus tertuju kepada siapa? Bukan kepada umat Israelnya. Siapa sih mereka? Mereka budak, mereka tahanan. Kecuali 4 pribadi yang ada di sekitar Raja Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi seluruh penduduk orang Israel hampir semuanya adalah budak. Jadi yang harus pandangan manusia, terutama umat Israel, tertuju bukan kepada diri mereka sendiri yang lemah, yang saat itu adalah statusnya adalah budak. Tetapi lihat kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Bahwa aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Saudara, kata tanda dan panji-panji di sini sebetulnya satu kata dalam bahasa Ibrani, yaitu nes. Nes itu artinya adalah sign atau tanda. Tadi sudah disebutkan. Atau signal. Atau juga signal pole, yaitu tiang isyarat. Ensign atau banner, yaitu bendera perang, panji-panji. Dan juga yang luar biasa adalah seal, yaitu layar. Saudara, baik itu tanda atau sign atau tetenger dalam bahasa Jawa, juga bendera-bendera perang atau panji-panji yang dibawa oleh pasukan pejalan kaki
infanteri atau pasukan berkuda pada zaman-zaman peperangan di zaman dahulu, saudara. Mereka membawa panji-panji, banner-banner. Mereka adalah kelompok regu-regu, batalion, kompi-kompi yang itu menjadi sebuah tim. Dan itu mereka tandai dengan panji-panji. Dan juga sail atau layar. Saudara, ternyata perahu di tengah ombak, di tengah laut, itu sangat ditentukan bukan perahunya, tetapi layarnya. Jadi di tengah-tengah pandemi yang begini berat, saudara, pengalaman hidup kita, baik maupun buruk, senang maupun susah, bukan berbicara tentang siapa kita, yang rentan, yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tetapi siapa pribadi yang ada di belakang kita, yaitu Tuhan sendiri. Poin yang kedua, kita akan belajar bahwa bukan untuk menjadi pecundang, tetapi untuk lebih dari pemenang. Ayat 23 tadi disebutkan bahwa raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka, permaisuri-permaisuri raja-raja itu akan menjadi inangmu. Ini luar biasa, saudara, bahwa raja-raja dunia bersama permaisuri-permaisurinya, saudara, mereka menjadi orang upahan, yaitu inang-inang pengasuh-pengasuh bayi-bayi mereka. Haleluya, luar biasa, saudara. Berarti status kedudukan mereka akan berbalik 180 derajat. Dari budak yang diperintah oleh raja di Babel menjadi orang yang mengupah raja-raja dan permaisuri-permaisurinya. Dan mereka akan sujud dengan muka yang sampai ke tanah dan menjadi penjilat dari debu kaki mereka. Supaya engkau mengetahui, akulah Tuhan. Dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Saudara mau menjadi lebih dari pemenang? Saudara mau untuk tidak menjadi pecundang? Orang yang tidak pernah berhasil dalam hidupmu, yaitu pecundang, saudara. Kalau engkau tidak mau menjadi pecundang, tetapi menjadi lebih dari pemenang, nantikanlah Tuhan. Kitab Yesaya paling sering menggunakan frasa kalimat itu. Menanti-nantikan Tuhan. Orang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Pecundang itu penuh dengan aib, malu, dan tidak ada harga diri, saudara. Tetapi orang menanti-nantikan Tuhan tidak mendapat malu, bahkan menjadi lebih dari pemenang. Poin yang ketiga, bukan untuk prestise kita, tetapi semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Luar biasa bahwa apa yang menjadi pengalaman hidup kita, apa yang menjadi destiny kita, dimuliakan oleh Tuhan. Dari budak menjadi orang yang mengupah raja-raja dan permaisuri-permaisuri. Yang disembah begitu rupa oleh raja-raja dunia ini. Bahkan mereka akan menjilat debu di kakimu. Saudara, itu bukan untuk prestise kita. Tetapi semuanya itu Tuhan lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang terang bagi bangsa-bangsa ditujukan untuk dua pribadi. Yaitu Tuhan Yesus sendiri yang berkata, akulah terang dunia. Tetapi juga perkataan Tuhan Yesus untuk umatnya, orang-orang yang punya kepercayaan dan iman kepada Tuhan Yesus. Yaitu, kamulah terang dunia. Kota yang di atas bukit. Kota yang di atas bukit yang memancarkan terang yang gilang gemilang. Supaya mereka melihat terangmu, melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terang bagi bangsa-bangsa memang ditujukan untuk Tuhan Yesus. Tetapi juga bagi kita. Namun semuanya itu bukan untuk prestise kita. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dikatakan di ayat 26, bahwa aku akan memaksa orang-orang menindas engkau untuk memakan dagingnya sendiri.
Dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri. Artinya mereka akan ditumpas habis oleh Tuhan. Tetapi juga supaya seluruh umat manusia mengetahui tujuan ini yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita dan bagi musuh-musuh orang Israel pada waktu itu. Supaya manusia mengetahui aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Pada akhirnya, pasal 49 dari kitab Yesaya ini, pada akhirnya akan tertuju sebuah pujian, hormat, keagungan bagi Tuhan yang adalah juru selamat dan penebus kita, Allah yang maha kuat, yaitu Allah Yakub. Jadi bukan untuk prestise kita, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terakhir kita merenungkan bahwa kita bisa tenang di atas pesawat terbang. Bahwa pesawat terbang ini aman di tangan seorang pilot. Dan kita pasti sampai di kota tujuan di mana pesawat terbang yang kita naiki akan landing di sana. Kita tidak mengenal pilotnya, tetapi kita bisa duduk dengan tenang, bahkan bisa tidur di atas pesawat terbang. Kenapa? Kita kurang percaya kepada Tuhan. Pribadi yang kita kenal dan bahkan mengenal juga menjadi penebus juru selamat kita yang sangat mencintai saudara. Karena itu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, buang rasa cemas, rasa takutmu saudara. Sebab ini bukan tentang siapa kita, tetapi tentang Tuhan, pribadi yang adalah panji-panji kita, layar kita saudara. Dan kita akan sampai di pelabuhan yang damai. Yang kedua, kita bukan pecundang, bukan. Kita adalah lebih daripada pemenang. Dan pada akhirnya, Tuhan akan menggunakan kita sebagai alat kemuliaan untuk semuanya bisa kita persembahkan kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 menyebut begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terima semua itu dengan iman kita bahwa ini adalah pengalaman hidup kita dan destiny hidup kita. Bahwa kita akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara. Mari kita nyanyikan pujian Semua Baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan semua baik dalam hidup kami. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami alami sesungguhnya semuanya baik dalam hidup kami. Semuanya akan membawa kami pada destinasi tujuan Tuhan menciptakan kami di muka bumi ini. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Kau mengangkat kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Semua mata akan tertuju kepada kami untuk memuliakan Tuhan, Juru Selamat, Allah yang Maha Kuat, penebus kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, mereka yang terdampak oleh COVID-19 ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan meninggikan panji-panji-Mu atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, berkat daripada Allah Bapa,
Putra, dan Roh Kudus memberkati kami, tercurah untuk kami, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, sampai bertemu lagi di pesan penggembalaan yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.